Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah channel Al-Mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita terlebih dahulu mengucapkan selalu puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan session saat ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, dan juga bisa mengikuti kembali kajian kitab Tanqihul Qaul dalam pembahasan Fadilatul Amal. Shalawat teriring salam tak lupa pula kita haturkan terhadap baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya dan para sahabatnya. Moga-moga kita dijadikan umat beliau yang mengikuti dari dunia sampai kelak di yaumil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam season saat ini kita sampai kepada pembahasan bab yang ke-17, menjelaskan tentang fi fadilatus shadaqah, tentang keutamaan daripada sedekah. Karena di dalam Islam pemberian itu ada tiga macam jenis daripada pemberian seseorang. Pertama yaitu zakat, pemberian wajib. Dan bagaimana orang berzakat? Tentunya ini mempunyai ukuran tertentu dan waktu juga yang tertentu, dan harus sampai juga kepada orang yang berhak. Karena zakat ini adalah daripada pemberian yang wajib, ibadah yang wajib, dan bahkan kita dianjurkan memberikannya secara terang-terangan. Artinya bagaimana kita memberikan ditahu sama orang untuk menghindari daripada fitnah. Nah, sehingga kalau pemberian seorang itu tentang zakat, berarti ia waktunya sudah harus tepat, dan jumlah yang ia keluarkan pun juga harus pas sesuai nisab. Berapa persen yang harus ia keluarkan? Karena dalam pertemuan sebelumnya, bagaimana zakat itu ada zakat niaga, ada zakat pertanian, ada zakat peternakan, dan bahkan ada juga zakat profesi. Dan sampai juga kepada yang berhak. Di antara yang tiga ini tidak sesuai, maka pelaksanaan zakat tidak tercatat atau tidak disahkan oleh sebagian ulama fikih, sebagian besar. Lalu yang kedua, pemberian itu adalah yang disebut dengan infak. Nah, infak ini sesuatu ketika seseorang mendapatkan rezeki yang luar daripada kebiasaan. Ketika bagaimana tidak seperti sehari-hariannya dia memperoleh rezeki, tiba-tiba ada nilai rezeki yang lebih, maka di saat itulah orang dianjurkan untuk berinfak, memberikan daripada sedekah yang disebut infak. Lalu yang ketiga adalah sedekah. Nah, adapun sedekah, ia pemberiannya kapan saja, kepada siapapun, berapapun yang ia harus keluarkan. Bahkan akan bernilai sangat luar biasa
sodakoh ketika ia pun memberikan dalam keadaan juga ia hidup dalam kekurangan, tapi mampu untuk bagaimana memberikan daripada sedekah tersebut. Nah, itu justru yang nilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti tadi, berapapun kemampuan kita untuk yang namanya bersedekah. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, ittaqun nar walau bisyakkit tamar. Artinya, takutlah kalian terhadap neraka sekalipun dengan sebiji korma, sekalipun dengan tidak menemukan satu biji, maka sekalipun satu potong korma itu akan bagaimana melindungi orang tersebut dari api neraka. Tetapi seandainya ia pun juga tidak menemukan sepotong korma pun, ia tidak mampu daripada memberikan, fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah, maka hendaknya ia memberikan satu ucapan, satu perkataan yang baik. Kalau sepotong korma pun ia tidak temukan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan serendah-rendahnya ketika seseorang berbuat kebaikan dalam bersedekah, maka ia memberikan sesuatu yang memang ia sudah tidak suka. Itu serendah-rendahnya. Tetapi orang akan dinilai sangat jahat sekali, walaupun dirinya sudah tidak menyenangi, sudah tidak menyukai, tetapi enggan untuk memberikan kepada orang lain. Karena di dalam bab sedekah, dalam bab kita memberi yang akan ternilai sangat luar biasa, sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Lan tanalul birra, tidak akan memperoleh satu kebaikan, tidak akan dinilai itu adalah satu kebaikan, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian memberikan sesuatu yang memang masih dicintai, yang masih disayangi, tetapi mampu dia berikan kepada orang lain. Ketika kita pun butuh, tetapi kita juga mampu daripada memberikan sesuatu itu kepada orang lain. Sehingga dalam hal ini, bagaimana ada satu kisah bahwa sedekah juga adalah akan mempercepat tujuan daripada seseorang. Dengan bersedekah, maka orang itu akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana kisah ini sebagai ilustrasi terhadap kita semua. Ada seorang pembantu yang ia ingin bagaimana melaksanakan umroh dengan gajinya yang sangat minim, yang sangat sedikit. Dia tabung sedikit demi sedikit. Tetapi baru dia beberapa bulan, tiba-tiba tetangganya menghubungi dia, minta tolong, bahwa saat itu dalam keadaan kesulitan dan kesusahan, butuh bagaimana dana, butuh bagaimana pertolongannya. Lalu ia berpikir, seandainya aku berikan, seandainya aku kasih tabunganku yang baru beberapa bulan, yang baru seberapa jumlahnya untuk saya menunaikan ibadah umroh, saya akan mulai dari awal. Tetapi ingat bahwa orang yang menolong seseorang hambanya, seseorang muslim, niscaya Allah akan menolongnya. Bahkan dijelaskan juga dalam hadis yang artinya pertolongan Allah akan selalu ada terhadap hamba-hambanya yang suka juga menolong daripada hambanya, sesama manusia itu sendiri. Nah, lalu dengan keyakinan, maka seorang pembantu ini dia ambil tabungannya, lalu ia berikan kepada tetangganya yang membutuhkan pertolongannya itu. Padahal saat itu dia pun butuh atas uang itu yang ia tabung sedikit demi sedikit untuk kerinduannya ke Baitullah untuk melaksanakan umrah.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, dia pun sudah mulai lupa dengan bagaimana perbuatan kebaikannya, dan dia pun sudah mulai lagi menabung kembali. Jarak 6 bulan, tiba-tiba ia dipanggil sama majikannya, sama bosnya. Bu, kemari. Ibu punya KTP? Oh punya. Nah, punya kakak? Punya. Punya akta kelahiran? Punya. Nah, kaget begitu dipanggil dan ditanya seperti itu. Untuk apa saya ditanya? Yang tadi bilangnya si ibu sama bosnya itu. Lalu bosnya apa? Saya mau bikinkan paspor kamu, Bu. Karena kemarin saya nazar, kalau proyek saya goal berhasil, saya akan umroh sekeluarga beserta pembantu. Nah inilah. Jadi begitu kemarin beberapa bulan yang lalu sang ibu ini sudah menolong tetangganya dengan tabungannya yang ia juga sangat butuhkan. Di saat itu juga digerakkan hati bosnya itu, hati majikannya itu, untuk berniat bernazar melaksanakan umroh sekeluarga beserta pembantunya juga yang akan diikutkannya. Nah inilah kehebatan daripada bersedekah itu sendiri. Jadi pantas Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu juga gemar menolong sesamanya. Nah inilah yang diyakini. Dan andai kan secara hitung-hitungan, bagaimana ibu tadi itu selama 6 bulan, berapa gaji seorang pembantu? Belum bisa dia untuk melaksanakan daripada ibadah umroh ke Baitullah. Tetapi karena kehebatan sedekah, maka ia memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Lais As-Samarqandi bagaimana juga menjelaskan tentang kelebihan daripada sedekah itu sendiri. Fa inna sadaqah asru khisalin mahmudah, khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. Artinya bahwa di dalam sedekah itu sendiri terdapat 10 perkara-perkara atau 10 sifat-sifat daripada terpuji, 10 kehebatan di dalam bab sedekah itu sendiri. Ketika seseorang melakukan sedekah, maka ia akan memperoleh 10 kelebihan yang luar biasa. Dan yang 10 ini khamsatun fid dunya, 5 di dalam dunia, dan khamsatun fil akhirah, nanti kelak ketika ia bagaimana sudah di akhirat akan diberikan 5 lagi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amal khamsatul lati fid dunya fa awaluha tadkhirul mal. Yang pertama kelebihan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia ini adalah akan disucikannya harta bendanya. Sesuai hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala innal bai'ah yahdurul lagu wal khalfu wal kadh wa syabuhu bis sadaqah. Artinya, tidakkah kalian ketahui bahwa proses dalam seseorang bagaimana ketika dia berjual beli, berniaga, selalu ada berkata-kata yang sia-sia, berkata-kata sumpah yang tidak dibenarkan oleh agama. Bahkan sering sekali terjadi bagaimana bohong ketika ia melaksanakan daripada jual beli itu sendiri. Maka wasyubuhu bis shadaqah, maka bersihkanlah harta benda itu dengan sedekah. Sehingga ketika seorang itu melaksanakan sedekah, maka ia tidak sadar bahwa ia pun juga sedang membersihkan daripada harta bendanya. Lalu yang kedua daripada yang 5, wasani anna fiha tathhirul badan
minaz zunubi. Yang kedua, ketika seseorang bersedekah, maka ia sedang menyucikan daripada badannya daripada perbuatan dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqah tadhkiruhum wa tuzakkihim biha." Artinya, ketika seseorang itu bersedekah, ambillah dari sebagian harta mereka itu sedekah, karena itu akan membersihkan dan menyucikan mereka, baik secara badaniyah maupun juga secara rohaniah, baik jasmaniah maupun juga jiwanya, rohanianya dibersihkan dengan bersedekah itu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yang akan diperoleh orang yang bersedekah, wastarisu inna fiha daf'ul bala'i wal amrad. Bahwa bersedekah itu sendiri adalah akan menolak bala dan akan menolak penyakit. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da'u mardakum bis shadaqah." Obatilah penyakit-penyakitmu dengan sedekah. Karena dengan ketika kita berbuat sedekah, maka itu adalah bagaimana kita sedang terapi dalam kesehatan. Ada penelitian bagaimana di kota Mekah kurangnya penghuni rumah sakit. Karena ketika ia sakit, mulai dia mau sakit, dia terapi dulu lewat sholat sunnah 2 rakaat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kesehatan dan kesembuhan. Lalu ketika masih saja ia sakit, lalu ia membaca Al-Quran, membaca sholawat, membaca zikir. Ketika dia terasa penyakitnya atau badannya terasa dia panas, maka dia perbanyak dengan baca sholawat. Maka ternyata ketika seseorang itu kedinginan, menggigil, maka baca dia bagaimana ayat-ayat kursi, ayat-ayat Allah, berzikir, karena itu membawa aura kehangatan. Nah, ketika masih saja, lalu ia pun juga terapi dengan sedekah. Karena menjalankan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana menganjurkan da'u mardakum bis shadaqah, bahwa obatilah penyakit-penyakitmu dengan sedekah. Setelah itu kalau masih saja baru ke dokter. Kebalik dengan kebiasaan umumnya kita di sini. Ke dokter dulu. Kalau dokter sudah nyerah, sudah tidak mampu, baru kumpulkan anak yatim. Lalu melaksanakan baru bersedekah. Yang terakhir. Dan ia itu meyakini bahwa sedekah itu memang akan mengobati daripada penyakitnya. Dan banyak ketika sampai berobat ke luar negeri belum bisa diberikan kesehatan, dia bernazar ingin bagaimana bersedekah, membangun tempat-tempat ibadah, membangun masjid, pondok pesantren. Ketika ia disembuhkan, kenapa dia tidak dari awal? Dia lakukan daripada bersedekah itu sendiri. Dan itu memang yang akan membuat menjauhkan dari bala dan bagaimana juga menyembuhkan dari segala penyakit dengan sedekah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan, memberikan balasan bagi orang-orang yang gemar bersedekah dengan memberikan kesehatan. Karena orang yang menerima sedekahnya pasti juga akan mendoakan. Pantas di dalam kitab Tambiyatul Ghafilin bahwa ternyata kelebihan orang-orang fakir, orang-orang miskin itu adalah dokternya orang kaya. Karena kalau orang kaya itu ingin sehat, maka bersedekahlah, banyak-banyaklah bersedekah kepada fakir miskin. Jamaah channel Al-Mu'awanah yang rahmatullah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat yang Allah akan berikan bagaimana terhadap orang-orang yang rajin sedekah. Inna fiha idkhalus surur alal masakin. Bahwa di dalam sedekah itu terdapat membuat orang lain menjadi senang. Orang yang hidup dalam kekurangan menjadi senang. Dan ini sesuai sabda Nabi, afdalul a'mal idkhalus surur alal mu'minin. Bahwa sebaik-baiknya amal adalah membuat kebahagiaan bagi sesama orang mukmin, sesama orang muslim. Itu adalah pekerjaan, amalan yang baik dan pekerjaan yang sangat
dicintai oleh bagaimana baginda Nabi dan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, yang terakhir, kelebihan yang akan diberikan bagaimana terhadap orang-orang yang rajin dan gemar bersedekah di dunia ini. Wal khamisu inna fiha barakatun fil mal wa sa'atun fi rizki, bahwa di dalam sedekah itu terdapat juga bagaimana keberkahan. Orang akan semakin berkah rizkinya dan akan semakin diperluas dan semakin akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bagaimana ia gemar bersedekah. Nah, ini 5 yang di dunia. Belum lagi nanti Allah juga akan membalas bagi orang-orang yang gemar bersedekah kelak nanti di akhirat. Wa ammal khamsatul lati fil akhirah fa awaluha an takuna sadaqah zillan li sahibiha min siddatil harri, bahwa sedekah itu kelak nanti akan menaungi orang yang berbuatnya dari panasnya di hari kiamat. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kelak nanti di hari kiamat tidak ada naungan illa zillu, kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 orang yang dapat naungan di saat itu, dan diantaranya adalah orang yang rajin bersedekah, lebih-lebih ketika ia bersedekah tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Itulah diantaranya yang akan dapat naungan kelak nanti di yaumul kiamat. Sehingga Allah akan memberikan kelebihan yang pertama di akhirat. Begitu ia dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, ia akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala dari panas terik matahari di yaumil hisab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Watsani inna fiha khifatul hisab. Dan yang kedua, Allah akan memberikan, karena sesungguhnya di dalam sedekah khifatul hisab, ia akan bagaimana meringankan daripada hisabnya. Bahkan di dalam hal ini, karena banyaknya harta benda seseorang, di dalam satu orang saja menghadapi proses hisab itu ada yang sampai 1000 tahun. Tetapi orang yang gemar bersedekah, maka ia akan diringankan daripada hisab perhitungannya besok di yaumil kiamah. Lalu yang ketiga, wasalisu annaha tanfikul mizan, bahwa sedekah akan memberatkan juga timbangannya. Semakin dia memberi sesuatu kepada orang lain, maka di saat itu berarti ia semakin menambah beban bagaimana kebaikannya, menambah bobot daripada kebaikannya, timbangan kebaikannya besok di yaumil kiamah. Lalu yang keempat, warabi'u jawadu ala sirat, dan ia akan diberikan kemudahan ketika bagaimana melewati siratal mustaqim. Karena Syakik, guru daripada Imam Syafi'i, beliau bagaimana menyampaikan, aku mencari untuk bagaimana bisa melewati dengan cepat siratal mustaqim. Ternyata aku jumpai dengan cara, aku temukan dengan cara bersedekah dan berpuasa. Karena seseorang ketika dia semakin bersedekah, maka ia semakin ringan beban untuk melewati siratal mustaqim. Karena harta bendanya ia sudah titipkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dan semakin orang rajin berpuasa, maka ia akan semakin ringan bagaimana juga melewati daripada jambatan yang terbentang antara surga dan neraka, yaitu siratal mustaqim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, bagaimana kelebihan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang gemar sedekah di akhirat adalah ziyadatu wal khamisu ziyadatu darajatu fil jannah, dan ia akan semakin ditinggikan, dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di surga. Inilah kehebatan daripada ketika seseorang gemar bersedekah. Nah, sehingga mudah-mudahan
kita selalu ditanamkan bagaimana gemar daripada sedekah itu sendiri. Karena sedekah juga bagaimana dijelaskan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sedekah itu sendiri adalah mas kawin daripada bidadari. Beliau menjelaskan dalam hadis, mahrul hurul aini qubdatut tamar wal falqul khubzi. Artinya mas kawin bidadari adalah segenggam korma dan sepotong roti. Sehingga pantas kalau seseorang gemar bagaimana dia bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala semakin bagaimana meninggikan daripada derajatnya. Insya Allah tidak akan membuat satu kekurangan ketika seseorang gemar bersedekah. Tidak ada dalam satu kisah bagaimana ketika orang itu bersedekah ia akan jatuh miskin, bahkan Allah akan memberikan daripada keberkahan. Mudah-mudahan harta yang kita miliki sedikit dan banyaknya membawa keberkahan, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang gemar daripada melaksanakan sedekah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan sesi saat ini, pembahasan Tangkihul Kaul, dan insyaallah dalam kesempatan berikutnya kita akan sambung bab yang ke-18 tentang kelebihan daripada membaca salam. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan dan kekeliruan cara saya menyampaikan tentang fadilah sedekah ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.